Baik, hadirin yang kami hormati, sebelumnya izinkan saya membacakan tata tertib kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama, Zoom akan dimulai pukul 8.30. Yang kedua, ruang Zoom akan dibuka 15 menit sebelum PKM dimulai. Yang ketiga, peserta dan panitia wajib masuk room 10 menit sebelum mulai. Yang keempat, peserta wajib mengaktifkan kamera dan menggunakan background apabila mendukung. Yang kelima, peserta wajib berpakaian sopan dan rapi. Yang keenam, peserta wajib mematikan mikrofon selama Zoom berlangsung. Yang ketujuh, mikrofon dapat diaktifkan ketika sesi tanya jawab. Yang kedelapan, peserta wajib mengganti nama tampilan dengan format peserta underscore nama lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan terabadi. Yang kami hormati Pembina Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kesehatan Unjaya, Ibu Ekawati SSI TMKes. Yang terhormat Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kesehatan Unjaya, Saudari Elmi Nandayani. Yang terhormat Ketua Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat, Saudari Kori Aina. Yang terhormat seluruh Ormawa Fakultas Kesehatan dan kepada seluruh hadirin yang sudah hadir dalam kegiatan pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kehadiran rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri acara pada pagi hari ini tanpa adanya suatu halangan apapun. Saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara pengabdian kepada masyarakat dengan tema Peran Remaja dalam Mengedukasi Masyarakat Terkait Hipertensi. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Larasya Gloria selaku pembawa acara pada pagi hari ini yang akan membacakan susunan acara. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yang pertama ada pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan ketua pelaksana oleh Saudari Kori Aina, yang keempat pemaparan materi, yang kelima sesi tanya jawab, yang keenam dokumentasi, dan yang ketujuh penutup. Baik, untuk memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk bersikap sempurna.
Baik, memasuki acara ketiga yaitu sambutan oleh Ketua Pelaksana kepada Saudari Kori Aina, waktu dan virtual dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dan terhormat kepada Ibu Ekawati SSIT MKes selaku Pembina BEM Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Yang terhormat kepada Saudara Elmi Nandayani selaku Ketua BEM Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Yang terhormat kepada seluruh Ormawa Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Yang terhormat para hadirin yang telah hadir dalam kegiatan PKM Remaja dengan tema peran remaja dalam mengedukasi masyarakat terkait hipertensi. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya selaku Ketua Pelaksana PKM Remaja mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan dan rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan dan berkenan hadir di acara PKM Remaja ini. Apa yang kami laksanakan adalah bentuk terima kasih dan penghargaan bagi diri kita, serta teman-teman sekalian yang sudah berkenan hadir di acara kali ini. Kiranya dengan terselenggaranya acara ini, kita semua dapat mengetahui cara mengedukasi masyarakat terkait hipertensi. Dan semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Hadirin yang terhormat, akhir kata semoga kita selalu diberikan rahmat dan kesehatan olehnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Saudari Kori Aina atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi tentang peran remaja dalam mengedukasi masyarakat terkait hipertensi oleh Saudara Gus Mujab. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri. Baik, nama Gus Mujab, mahasiswa semester 2 Sarjana Keperawatan. Informasi pribadi, tempat lahir Magelang, tanggal lahir 10 Agustus 2002, jenis kelamin renang, mendengarkan musik, dan nonton film. Informasi kontak, Desa Surodadi, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Untuk nomor ponsel 081 227 163 502. Untuk email gusmujab 1008@gmail.com. Untuk Instagram @girogus10. Pengalaman organisasi. Yang pertama ada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kesehatan Unjaya sebagai Ketua Bidang Pendidikan. Yang kedua ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah, menjabat sebagai Ketua Bidang Perkaderan pada tahun 2018 hingga 2019 dan Bendahara 2 pada tahun 2019 hingga tahun 2020. Untuk informasi pendidikan, yaitu pada saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta dengan jurusan Sarjana Keperawatan. Sekolah menengah kejuruan SMK yaitu SMK Muhammadiyah 2 Salam. Untuk sekolah menengah pertama SMP Negeri 1 Candimulyo dan untuk sekolah dasar SD Negeri Surodadi 1. Baik, untuk Saudara Gus Mujab, waktu dan virtual dipersilakan. Baik, izin masuk. Apakah suara saya terdengar dengan jelas ya?
Ya, baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu dan tempatnya kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Sehat ya? Sehat, Kak. Aman ya, aman. Oke, semoga selalu diberikan kesehatan dengan tujuan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dengan maksimal ya teman-teman semua. Dan dapat menikmati kehidupan ini dengan enjoy. Karena jika ada gangguan kesehatan pasti akan terkendala dalam melakukan aktivitas dan kurang maksimal. Jadi kita sudah mulai terbiasa ya teman-teman, dan dapat dikatakan hidup berdampingan dengan COVID-19 saat ini. Dan kita harus menyesuaikan dalam kehidupan untuk melakukan perubahan, yaitu melakukan berbagai aktivitas dengan cara jarak jauh, mematuhi protokol kesehatan, dan itu sudah tidak asing lagi pada kehidupan kita. Dan mumpung kita masih muda ya teman-teman, silahkan untuk beraktivitas, melakukan kegiatan yang Anda sukai, yang teman-teman sukai, asalkan itu positif. Dan jangan sampai menyesal di kemudian hari, karena kita kurang atau stuck pada zona nyaman. Jadi kita kurang berkembang, sehingga kita akan mengalami penyesalan di kemudian hari. Dan zona nyaman adalah suatu penyakit yang sangat-sangat sulit untuk diatasi ya, karena jika sudah berada di zona nyaman itu kita akan sulit untuk berkembang, sulit untuk bersosialisasi, sehingga menghambat kita untuk ya kembali lagi enjoy dengan kehidupan. Baik, sebelumnya sudah diperkenalkan, tadi saya Gus Mujab, biasa dipanggil Mujab, dan saya merupakan mahasiswa keperawatan di Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, dan saya dari semester 2. Baik, syukur alhamdulillah saya dapat menghadiri dan dapat sharing bersama di acara webinar kali ini dengan tema yang sangat luar biasa, yaitu peran remaja dalam mengedukasi masyarakat penyakit hipertensi. Baik, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran yang telah menyempatkan waktunya di kesibukan weekend teman-teman semua, di kesibukan ya masa-masa healing ya. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengemban ilmu, untuk sharing-sharing bersama di webinar kali ini. Baik, kali ini kita akan belajar bareng, akan sharing-sharing bareng. Kita di sini saya tidak akan hanya menyampaikan materi. Kita di sini akan belajar bareng-bareng. Kita nanti sharing-sharing mengenai peran remaja dalam mengedukasi masyarakat terkait dengan penyakit hipertensi. Baik, langsung saja kita mulai ya teman-teman semua. Yaitu yang pertama, kita masuki pertama, apa itu remaja? Sebelum kita masuki lebih dalam materi tentang hipertensi, lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu, remaja itu seperti apa sih? Remaja itu ciri-cirinya bagaimana, karakteristiknya bagaimana? Bahwa menurut Badan WHO atau Badan Kesehatan Dunia, remaja adalah anak yang sedang mengalami masa peralihan antara umur 13 sampai 20 tahun. Peralihan di sini maksudnya adalah dalam masa perkembangan, dalam masa perpindahan di usia 13 sampai 20 tahun. Secara berangsur-angsur yang menunjukkan ciri-ciri sebagai seorang wanita atau laki-laki sampai mencapai masa kematangan biologi. Maksudnya adalah bahwa remaja itu mengalami perubahan, baik perubahan secara fisik, karakteristiknya, biologisnya, tingkah lakunya yang akan berkembang dan akan menunjukkan bahwa orang tersebut seorang laki-laki atau perempuan. Kemudian akan mengalami perkembangan dari kanak-kanak sampai dewasa dengan keadaan sosial ekonomi dan dari orang tua pengasuh bebas. Maksudnya adalah kita akan lebih mandiri
dan peran remaja tersebut akan lebih terbebas dari orang tua dan anak. Dan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor 25 tahun 2014 tahun. Sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, remaja rentan usianya sekitar 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Jadi setiap penegak karena setiap orang memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Kemudian ciri khas lain dari remaja jika memiliki rasa keinginan tahu yang besar dengan tujuan untuk mencari jati diri masing-masing, kemudian menyukai tantangan dan petualangan, dan cenderung suka mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang. Jadi remaja itu memiliki emosional yang masih labil. Baik, masuki ke materi yang inti yaitu tentang hipertensi. Pernahkah kalian mendengar kata hipertensi? Baik, teman-teman sekalian, apakah teman-teman tahu mengenai hipertensi? Apa yang teman-teman ketahui tentang hipertensi? Silakan dapat open mic atau dapat melalui chat room. Apa sih yang teman-teman ketahui tentang hipertensi? Dan apabila ada pengalaman pribadi misalnya, bisa sharing-sharing di sini, teman-teman. Silahkan dapat berpendapat. Hipertensi itu menurut teman-teman itu apa sih? Ya, dari Rahma, tekanan darah tinggi, Kak. Ya, betul sekali, tekanan darah tinggi. Ada lagi? Dari Senan Septani, penyakit yang sering ada di orang tua. Ya, benar sekali, benar. Tapi tidak hanya pada orang tua ya, teman-teman, tapi kebanyakan di usia lanjut. Tapi tidak menutup kemungkinan usia yang lebih muda juga dapat mengalami hipertensi. Oke, lanjut saja. Hipertensi. Hipertensi pengertiannya adalah suatu keadaan di mana seorang mengalami peningkatan tekanan darah tinggi di atas normal yang mengakibatkan peningkatan angka kesakitan atau morbiditas dan angka kematian atau mortalitas. Baik, hipertensi itu ditandai ya teman-teman, ditandai dengan meningkatnya tekanan darah pada dinding pembuluh darah, arteri akibat jantung, pompa darah ke seluruh tubuh yang mengalami gangguan atau adanya hambatan dalam proses tersebut sehingga akan mengalami tekanan darah tinggi. Kemudian hipertensi dalam pemeriksaan, jika mengalami hipertensi itu pemeriksaan menghasilkan di atas 140/90 mm air raksa. Jadi selama pemeriksaan di atas ukuran tersebut, dan dalam hipertensi ada istilah yang namanya sistolik dan diastolik. Tekanan sistolik adalah ketika jantung mengalami kontraksi, teman-teman. Kemudian jika diastolik adalah jantung mengalami relaksasi. Dan dalam pemeriksaan tersebut dilakukan dalam keadaan istirahat selama 2 kali dan diselangi dalam waktu 5 menit masing-masing. Kemudian slide selanjutnya gejala hipertensi. Baik, untuk gejala hipertensi ya teman-teman, bahwa gejala hipertensi itu tidak menunjukkan atau menimbulkan gejala yang spesifik, teman-teman. Jadi gejala itu cenderung menyerupai dengan keluhan atau gejala kesehatan pada umumnya. Jadi tidak diketahui secara spesifik bahwa adalah penyakit hipertensi terhadap gejala-gejala tersebut. Tapi menutup kemungkinan gejala hipertensi itu dapat diketahui misalnya melalui sakit kepala, kemudian sesak napas, masalah penglihatan seperti penglihatan sudah mulai kabur, kemudian nyeri dada. Gejala lain yang juga dapat tampak ketika terkena hipertensi yaitu jantung berdebar, kemudian
terasa mual dan muntah, gelisah, mudah lelah, muka memerah, serta dapat juga disertai dengan mimisan. Tapi pada umumnya gejala hipertensi itu yang paling umum adalah rasa pusing. Jadi yang paling umum yang didapat dirasakan oleh penyakit penderita hipertensi itu paling umum adalah pusing. Kemudian tetapi gejala-gejala tersebut belum tentu juga menunjukkan spesifik hipertensi, teman-teman. Karena kadang mungkin seorang itu tidak sadar bahwa orang tersebut mengalami hipertensi dan itu tidak diketahui. Next, Kak, bisa lanjut. Kemudian penyebab dari hipertensi itu sendiri. Penyebab hipertensi itu sebenarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu penyebab hipertensi yang dapat diubah dan penyebab hipertensi yang tidak dapat diubah. Penyebab hipertensi yang dapat diubah adalah misalnya perubahan fisik. Nah, perubahan fisik itu seperti obesitas, itu dapat diubah dengan pola hidup yang lebih sehat. Obesitas merupakan penumpukan lemak pada tubuh, sehingga mengalami kadar lemak dan dalam darah, kemudian dan berpotensi menimbulkan penyempitan pada pembuluh darah karena adanya lemak pada dalam darah, sehingga akan menyumbat dan mengakibatkan penyempitan pembuluh darah. Hal ini akan memicu jantung akan memompa darah lebih cepat, lebih kuat agar kebutuhan oksigen dan zat lain yang dibutuhkan tubuh terpenuhi. Dan hal inilah yang dapat menyebabkan seorang yang memiliki obesitas akan mengalami tekanan darah tinggi. Kemudian selain itu perubahan fisik, kemudian pola hidup yang tidak sehat. Pola hidup yang tidak sehat seperti merokok, konsumsi alkohol dan kafein yang berlebih, kemudian konsumsi garam yang berlebih itu juga dapat menjadi penyebab hipertensi. Kemudian stres yang tidak terkontrol atau stres yang tidak dapat terkendali. Mengapa? Karena setiap individu itu memiliki kecenderungan stres emosional seperti tertekan, murung, dendam, takut, dan rasa bersalah, sehingga akan merangsang timbulnya adrenalin dan memicu jantung itu berdetak lebih kencang, sehingga sangat pintar-pintar kita untuk kelola stres kita agar tidak terlalu larut-larut dalam masalah atau larut-larut dalam stres dengan cara ya melakukan pengalihan atau healing masing-masing. Itu kalau healing itu menurut kepercayaan dan polanya masing-masing. Jadi setiap orang itu berbeda-beda. Kemudian untuk penyebab hipertensi yang tidak dapat diubah, salah satunya adalah faktor genetik. Faktor genetik ini lebih tinggi berisiko terkena penyakit hipertensi ya teman-teman. Selain itu juga ada usia. Kenapa usia? Karena adanya perubahan struktur pada pembuluh darah seperti penyempitan dan kaku pada dinding pembuluh darah serta elastisitas berkurang pada usia lanjut. Mengapa? Karena jika usia semakin tua maka penyebab hipertensi berisiko lebih tinggi, sehingga akan menyebabkan penyakit hipertensi dan menaikkan tekanan darah tinggi. Dan menurut penelitian ya teman-teman, pria cenderung rentan mengalami tekanan darah tinggi di atas 45 tahun dan wanita di atas 55 tahun teman-teman. Jadi selain itu juga yang tidak dapat diubah jenis kelamin. Jenis kelamin ini juga dapat menjadi penyebab hipertensi, teman-teman. Pria cenderung lebih banyak mengalami penyakit hipertensi daripada wanita. Itu disebabkan karena adanya dugaan bahwa pria itu memiliki gaya hidup yang kurang sehat daripada wanita. Baik, bisa lanjut, Pak. Ya, kemudian cara mencegah hipertensi. Cara mencegah hipertensi dapat dilakukan dengan kurangi mengonsumsi garam. Karena garam itu mengandung natrium, ya teman-teman, sehingga
jika itu terlalu berlebihan dapat menyebabkan atau menaikkan tekanan darah tinggi. Kemudian yang selanjutnya istirahat yang cukup. Nah, bagi teman-teman yang suka begadang ini hati-hati ya. Coba cek peredaran cek tekanan darah tinggi teman-teman jika sering begadang. Kemudian kurangi mengonsumsi alkohol dan kafein. Kemudian olahraga secara teratur teman-teman. Saya yakin di sini teman-teman pasti memiliki pola olahraga yang kurang teratur, apalagi dengan adanya gadget ya teman-teman, akan menimbulkan rasa malas. Intinya teman-teman, minimal itu seminggu 3 kali atau seminimal mungkin jogginglah di pagi hari, itu dapat mengurangi dan dapat mencegah penyakit hipertensi teman-teman. Kemudian kelola stres dengan baik. Ya, tadi sudah saya jelaskan, mengelola stres dengan baik itu dapat mencegah hipertensi ya teman-teman. Karena stres itu harus dikontrol. Wajar stres itu sebagai respon kita mengenai fenomena atau masalah yang kita hadapi. Dan semua itu dapat dikontrol dengan cara kita masing-masing ya teman-teman. Kemudian bisa slide selanjutnya Kak. Baik, untuk selanjutnya yaitu bahaya dari hipertensi. Hipertensi itu berbahaya jika tidak segera ditangani teman-teman. Hingga kini teman-teman, kalau teman-teman tahu ya, hipertensi itu menjadi penyakit di dunia, ya, sosial maupun ekonomi. Dan hipertensi ini teman-teman juga sering dijuluki sebagai silent killer atau pembunuh diam-diam. Kenapa? Karena penyakit ini tidak memiliki gejala yang spesifik teman-teman, dan kadang bahkan tidak disadari bagi penderita, serta dapat menyerang siapa saja dan kapan saja. Kemudian penyakit hipertensi ini juga dapat menimbulkan gejala penyakit komplikasi, dapat berujung pada komplikasi teman-teman, seperti menyebabkan gagal jantung, kemudian menyebabkan penyakit ginjal, dan juga dapat menyebabkan stroke, dan lain-lain, bahkan dapat menyebabkan kematian teman-teman jika tidak ditangani dengan segera. Kemudian oleh karena itu ya teman-teman, kita harus melakukan pencegahan sejak dini. Kita harus melakukan pemeriksaan secara rutin mengenai tekanan darah tinggi, karena tekanan darah tinggi ini dapat kita ketahui kalau kita melakukan pemeriksaan tekanan darah. Karena akibat dari penyakit ini tidak main-main ya teman-teman, dan tidak mengenal usia. Bisa lanjut Kak? Bisa set ke selanjutnya, next. Baik, untuk jenis obat yang digunakan untuk menangani penyakit hipertensi. Sebenarnya teman-teman, penyakit hipertensi itu tidak dapat disembuhkan, namun dapat dikontrol, dikurangi, atau dicegah untuk menurunkan tekanan darah tinggi tersebut dengan cara memberikan terapi farmakologi atau jenis obat yang dapat menurunkan tekanan darah tinggi dengan prinsip menurunkan tekanan darah tinggi, dan tujuan yaitu memperpanjang umur dan mengurangi timbulnya komplikasi lanjutan teman-teman. Jadi penyakit ini tidak dapat disembuhkan, namun dapat dikontrol atau diturunkan melalui terapi atau memberikan berbagai obat. Yang pertama adalah diuretik. Diuretik ini adalah dipercaya dapat efektif
menurunkan tekanan darah tinggi. Karena mekanisme bekerjanya yaitu dengan cara membantu fungsi ginjal untuk menyaring dan membuang garam. Nah, diuretik ini dapat membantu fungsi ginjal menyaring dan membuang garam dan air yang akan mengurangi volume cairan di seluruh bagian tubuh, teman-teman. Dan sebaiknya diuretik ini dikonsumsi di pagi hari. Mengapa? Ya, karena obat ini menurunkan melalui urin. Dan jika ini dikonsumsi di malam hari, maka akan mengganggu waktu istirahat teman-teman. Kemudian obat yang dapat dipercaya efektif yang kedua adalah antagonis kalsium. Untuk mekanisme dari antagonis kalsium ini yaitu menghambat kalsium untuk masuk ke sel jantung dan pembuluh darah sehingga akan memudahkan untuk memompa darah serta dapat melebarkan pembuluh darah sehingga ini dapat dipercaya untuk menurunkan tekanan darah tinggi, teman-teman. Kemudian jenis obat yang ketiga adalah ACE inhibitor. ACE inhibitor ini cara kerjanya adalah menghambat enzim dalam tubuh untuk memproduksi hormon angiotensin 2, yaitu zat untuk menyempitkan pembuluh darah dan meningkatkan kerja jantung, teman-teman. Kemudian untuk obat yang selanjutnya yaitu vasodilator. Vasodilator ini dapat atau dipercaya dapat meningkatkan tekanan darah tinggi dengan cara kerjanya yaitu merelaksasikan otot pembuluh darah, teman-teman. Kemudian selanjutnya Kak. Nah, untuk obat selanjutnya yaitu penghambat beta, teman-teman. Untuk penghambat beta ini cara kerjanya adalah penghambat efek hormon adrenalin, yaitu hormon yang berfungsi untuk meningkatkan detak jantung dan memicu kerja otot jantung, sehingga obat ini dipercaya dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Kemudian yang keenam adalah diuretik hemat kalsium. Obat ini cara kerjanya yaitu mengurangi kadar air dan natrium. Kemudian obat yang ketujuh adalah angiotensin 2 reseptor blocker atau ARB dengan cara kerja yaitu menghambat penyempitan pembuluh darah dengan melakukan peningkatan angiotensin 2 ke reseptornya. Dan hal ini dapat menurunkan tekanan darah tinggi, teman-teman. Kemudian obat yang dipercaya terakhir adalah penghambat renin. Cara kerjanya yaitu menghambat senyawa kimiawi dalam tubuh yaitu renin untuk memperbesar atau memperlebar pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah. Namun jenis obat ini harus melalui resep dokter ya teman-teman. Jadi jangan asal menggunakan, harus tetap dalam resep dokter. Karena obat ini juga ada beberapa obat yang memiliki efek samping seperti pusing, dapat menyebabkan lelah, lesu, dan lain sebagainya. Oke, bisa lanjut, Kak. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu peran remaja. Sebelumnya, Kak, belum selesai. Peran remaja untuk mencegah hipertensi di masyarakat. Nah, setelah kita mengetahui ya teman-teman, mengetahui dari gejala apa itu hipertensi, bagaimana pencegahannya, bagaimana penanganannya, dan jenis obat-obatnya, saatnya kita action di masyarakat, saatnya kita sebagai remaja untuk bagaimana sikap kita, siap siaga kita dalam mencegah hipertensi jika misalnya ada keluarga atau ada tetangga kerabat yang mengalami hipertensi, jadi kita sudah memiliki ilmu, sudah memahami terkait penyakit hipertensi, sehingga kita dapat dengan mudah menangani siap siaga menangani kasus hipertensi tersebut. Yang pertama, peran remaja dalam mencegah hipertensi yaitu melakukan peran edukatif dengan memberikan pengetahuan tentang bahayanya penyakit hipertensi. Tidak hanya bahayanya penyakit hipertensi, teman-teman, tapi dapat juga memberikan pengetahuan mengenai tadi yang teman-teman sudah pahami mengenai karakteristik dari penyakit hipertensi, gejalanya, dan cara penanganannya, teman-teman. Jadi dalam edukasi kali ini tidak hanya
kita melakukan edukasi, memberikan pengetahuan, gini, tapi kita juga peka dan empati terhadap kerabat atau keluarga yang mengalami hipertensi. Misalnya menanyakan atau ketika kita menyadari, oh keluarga saya ada yang mengalami hipertensi, ada yang menunjukkan gejala atau menampakkan gejala-gejala hipertensi. Tanyakan kepada keluarga tersebut, apakah mau diperiksa, apakah mau melakukan pemeriksaan karena kemungkinan besar itu mengalami penyakit hipertensi karena gejala-gejala tersebut menampakkan atau menunjukkan penyakit hipertensi, dan kita sepatutnya memberikan solusi atau memberikan pencegahan, penanganan, karena kita sudah mengetahui ya dari tadi bagaimana pencegahannya untuk menangani dan untuk mencegah hipertensi lebih lanjut pada keluarga tersebut. Kemudian peran remaja yang selanjutnya yaitu berperan untuk mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai penyakit hipertensi. Penyuluhan tersebut atau penyuluhan dalam hal ini dapat berupa seminar atau dapat berupa webinar seperti saat ini, itu dapat dilakukan, atau yang lain adalah dapat melakukan atau membuat poster-poster melalui pembuatan leaflet dengan memanfaatkan teknologi masa sekarang ya teman-teman. Saya yakin teman-teman saat ini pasti memiliki kreativitas yang tinggi, kreativitas yang lebih memahami teknologi. Jadi kita memanfaatkan teknologi untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat, memberikan manfaat kepada masyarakat mengenai penyakit hipertensi ini dalam penanganan kasus hipertensi ini. Baik, selanjutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah kita sebagai seorang remaja harus berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat terkait hipertensi. Karena penyakit hipertensi ini masih kurang disadari oleh masyarakat, masih kurangnya pengetahuan di beberapa tempat di masyarakat. Jadi peran pentingnya kita action, kita bertindak, kita melakukan peran untuk mencegah hipertensi tersebut dengan tujuan untuk mengurangi dan membantu kerabat-kerabat atau tetangga atau di lingkungan masyarakat dalam penyakit hipertensi ini, teman-teman. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Gus Mujab atas materi yang telah disampaikan. Untuk memasuki acara selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab, dipersilakan kepada audiens yang ingin bertanya, bisa langsung open mikrofon atau melalui kolom komentar. Bagi penanya terbaik nanti akan mendapatkan door prize dari panitia kegiatan. Jadi apabila ada yang ingin ditanyakan terkait hipertensi atau peran remaja dalam mengedukasi masyarakat tentang hipertensi, bisa langsung open mikrofon atau melalui kolom chat. Kak, izin bertanya. Kak, izin bertanya. Ya, silakan Kak.
Makanan apa sih ini aku? Baik, sudah masuk 2 pertanyaan ya dari Kak Meli Nur Khotimah, yaitu bagaimana cara kita sebagai mahasiswa mengedukasi orang yang terkena hipertensi, namun orang tersebut tetap mempedulikan kesehatan. Baik, untuk Kak Gus Mujab bisa dibantu untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Dari Meli Nur Khotimah, bagaimana sih cara kita sebagai mahasiswa mengedukasi orang yang terkena hipertensi, namun orang tersebut tetap tidak memperdulikan kesehatannya? Baik, kita sudah niatnya baik kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan atau memberikan pengetahuan terkait hipertensi. Namun ketika tidak memperdulikan kita, itu sudah wajar ya teman-teman. Baiknya kita tetap memberikan bertukar informasi, tetap berbagi tempat, saling bertukar informasi, dan juga memberikan motivasi terus-menerus, tapi tidak peduli orang tersebut akan tidak memperdulikan atau tidak memberikan respon, tapi niat kita sudah baik ya teman-teman. Niat kita untuk memberikan pengetahuan, memberikan penanganan terkait hipertensi, selalu memberikan motivasi dan memantau terkait dalam peningkatan perilaku atau gaya hidup dari orang tersebut. Begitu teman-teman. Apakah dari teman lain ada yang menambahkan? Kita sharing-sharing aja teman-teman bareng-bareng. Silahkan jika ada yang menambahkan. Kalau dari saya itu. Baik, terima kasih ya Kak Gus Mujab atas jawabannya. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu dari Putri Zahrotu Syariah, yaitu mengapa hipertensi lebih beresiko kepada orang yang lanjut usia? Baik, untuk Kak Gus Mujab bisa dibantu untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari Kak Putri. Baik, terima kasih kepada siapa ini? Putri Zahrotu Syariah ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa sih hipertensi itu lebih berisiko kepada orang usia? Baik, saya akan menjawab. Mengapa? Ya, karena usia lanjut itu memiliki perubahan struktural dari pembuluh darah yang semakin menyempit, teman-teman, dan semakin kaku karena faktor usia, karena mengalami perubahan pada dinding pembuluh darah serta elastisitas pada dinding pembuluh darah juga semakin berkurang. Nah, inilah yang memicu kenapa usia lebih lanjut itu lebih tinggi beresiko mengalami penyakit hipertensi yang lebih tinggi. Seperti itu, apakah bisa menjawab? Baik, bagaimana Kak Putri? Apakah penjelasan dari Kak Gus Mujab sudah jelas atau apa ada yang ingin ditanyakan kembali?
Baik, sudah jelas ya. Terima kasih Kak Putri atas pertanyaan yang telah diberikan. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Kak Halimah, makanan di lingkungan yang sederhana yang dapat kita temukan dengan mudah untuk mencegah atau mengobati hipertensi. Baik, untuk Kak Agus Mujab, bisa dibantu untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Halimah ya. Izin bertanya, makanan di lingkungan yang sederhana yang dapat kita temukan dengan mudah untuk mencegah atau mengobati hipertensi itu seperti apa? Baik, makanan yang sering kita temukan dan dapat kita gunakan dapat mencegah dan dapat dipercaya dalam pengobatan hipertensi. Yang pertama adalah mentimun. Mentimun itu dapat menurunkan penyakit hipertensi, tekanan darah tinggi ya teman-teman. Kemudian sayuran-sayuran hijau yang banyak mengandung vitamin, kemudian buah beri, buah bit, dan susu. Serta dapat juga menggunakan wortel ya teman-teman. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan Kak Agus Mujab. Untuk Kak Halimah, bagaimana? Apakah penjelasan dari materi sudah jelas? Sudah, Kak? Kalau sudah jelas, untuk pertanyaan selanjutnya ya Kak. Dari Kak Ulan Listiawati, izin bertanya, kenapa orang yang terkena hipertensi tidak boleh memakan ayam yang terlalu banyak lemak? Bisa dibantu menjawab Kak Gus Mujib? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Wulan Listiawati ya. Izin bertanya, kenapa orang yang terkena hipertensi tidak boleh memakan ayam yang terlalu banyak mengandung lemak? Ya benar. Jadi teman-teman, lemak itu dapat mengakibatkan penyakit hipertensi karena dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Kolesterol dalam darah tersebut akan melekat pada dinding pembuluh darah yang lama-kelamaan pembuluh darah tersebut akan tersumbat yang akan mengakibatkan adanya plaku dalam darah yang disebut dengan aterosklerosis atau mengalami penyempitan pembuluh darah ya teman-teman. Jadi hal tersebut mengapa lemak itu sangat berpengaruh dan dapat meningkatkan penyakit hipertensi, yaitu karena dapat menempel pada dinding-dinding dan itu juga berlebihan dapat menyumbat pembuluh darah sehingga jantung akan memompa darah lebih kuat dan lebih cepat sih. Dan hal tersebutlah yang akan meningkatkan tekanan darah tinggi. Bagaimana? Sudah menjawab ya? Jawab. Baik, sudah menjawab ya Kak Ulan. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Kak Dewi Nur Amanah. Izin bertanya, bagaimana cara kita mengedukasi lingkungan sekitar yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami, agar masyarakat pun dapat menerapkan materi mengenai hipertensi. Dikarenakan masih banyak masyarakat awam yang masih menyepelekan mengenai hal tersebut dan masih banyak kepercayaan yang dianut masyarakat hingga cenderung lebih memilih berobat atau mencegah penyakit hipertensi secara tradisional. Monggo Kak Gus Mujab untuk memberikan jawaban dari pertanyaan Kak Dewi.
Baik, terima kasih pertanyaan dari Dewi Nur Amanah ya. Ya, ini saatnya dalam menjawab pertanyaan tersebut adalah ini adalah peran penting kita ya teman-teman. Saatnya kita action kita sebagai remaja dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat yang mungkin kurang memahami, kurang dalam pengetahuannya. Dan kita melakukan pendekatan ya teman-teman, kita melakukan pendekatan, kita sabar dan itu patut sudah sabar dan juga pengertian dan memahami bahwa setiap orang itu berbeda-beda dalam menangkap atau memahami suatu permasalahan atau suatu apa yang akan kita sampaikan. Nah, kita juga dapat melakukan edukasi ya teman-teman dengan cara kita masing-masing, dengan bahasa kita masing-masing, dengan cara pemahaman kita yang dapat dipahami oleh masyarakat sekitar sesuai dengan budaya, sesuai dengan bahasa, sesuai dengan tingkat pemahaman dari masyarakat tersebut. Mungkin begitu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Apakah bisa menjawab? Kalau belum bisa ditambahkan untuk yang lain ya. Baik, terima kasih sudah menjawab. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan dan jawabannya sudah mampu menjawab pertanyaan Kak Devi ya. Bagaimana, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan sebelum beralih ke acara selanjutnya? Baik, untuk para peserta jangan lupa untuk mengisi link presensi yang sudah di-share melalui kolom chat. Dan jika tidak ada pertanyaan yang akan ditanyakan kembali, untuk acara pada pagi hari ini adalah sesi dokumentasi. Baik, untuk para hadirin bisa open kamera dan mohon untuk si PDD bisa membantu untuk mendokumentasikan. Bagaimana si PDD, apakah bisa dibantu? Enggak, nanti dari saya yang mendokumentasikan. Baik, Oke, terima yuk kasih. teman-teman panitia dan teman-teman peserta semua kita open cam dulu yuk, dokumentasi dulu. Saya tunggu ya untuk open cam-nya. Yuk teman-teman panitia dan teman-teman peserta open cam dulu yuk, kita dokumentasi dulu.
Oke, teman-teman, kita dokumentasi ya dari slide pertama dulu. Gaya formal dulu ya. 1, 2, 3. Oke, yuk. Sekarang gaya bebas. 1, 2, 3. Yuk, sekali lagi biar 3 kali. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide kedua. Gaya formal dulu ya. Di sini slide kedua yang open cam ada Kak Larasia, Kak Sofia, Gus Muja, Prifda, Rahayu, Kak Dewi, Kori, Novitri, dan juga Fitria. Oke, kita gaya formal dulu. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, sesi dokumentasinya sudah. Saya kembalikan ke MC Kak Larasia, silahkan. Baik, untuk acara yang terakhir adalah penutup. Tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung acara pagi hari ini. Marilah kita tutup acara pagi hari ini dengan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah berkenan untuk menghadiri acara pada pagi hari ini. Kami mohon maaf apabila ada ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan acara ini. Oleh karena itu, saya, Larasia Gloria, sebagai pembawa acara, izin undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam. Untuk peserta bisa live dari room Zoom ya. Untuk door prize nanti akan kami sampaikan via grup WhatsApp. Jangan lupa mengisi link persensi ya teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan kami. Sampai jumpa. Oke. Untuk anggota BEM jangan live Zoom dulu ya, Kak. Oke, yang tersisa, oh bentar aku stop record.